Saya akan bahas tentang masalah sebar data lagi nih, data-data kalian yang disebar oleh desa-desa pinjol, para penagih-penagih pihak ketiga. Itu saya nggak habis-habisnya untuk membahas masalah ini. Oke, jadi gimana bang kalau saya disebar data? Saya cuma bilang lakukan ini dan kalian jangan diam aja. Oke, langsung saja nih tentang masalah sebar data nih. Desa pinjol, baik yang legal ataupun ilegal, sepertinya nggak kapok-kapok nih, nggak kapok untuk menyebar data pribadi orang lain yang 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 sedang gagal bayar, dan mereka nampaknya hobi untuk menyebar data. Tapi apa yang harus kita lakukan nih untuk mengatasi masalah tersebut? Pertama-tama nih, kita perlu mencari tahu alasan mengapa DC mau menyebarkan data pinjol kita dan apa yang menyebabkan mereka tidak takut dengan OJK. Oke, meskipun ya mereka adalah pinjol legal nih, legal OJK, banyak mereka yang menyebar data gitu. Hal ini perlu dipahami agar kita bisa mengetahui cara mengatasi masalah ini. Nah, sebaran data juga sangat luas, bisa masuk ke dalam kategori memfitnah atau penipuan yang dapat merugikan orang lain. Biasanya oknum-oknum DC yang nakal tidak menyebutkan aplikasi pinjol dari mana yang mereka gunakan, ya. Kalau kita sudah dikatain anjing lah, sudah dikatain dihina-hina, kalau ditanya ini DC dari mana, kadang dia nggak nyebutin. Nah, itu yang nakal. Biasanya itu pihak DC pihak ketiga, DC outsourcing yang disewa oleh pihak-pihak pinjol legal. Jadi sehingga mereka bisa dengan mudah menyebar data-data orang lain untuk mengatasi masalah ini. Kita perlu ya memajang mereka untuk menyebut nama atas aplikasi apa dan pinjol apa. Tapi kadang ini susah. Pinjol itu nggak mau nyebutin, DC itu nggak mau nyebutin. Nah, sehingga kita bisa memiliki bukti yang baik untuk melaporkan ke pihak yang berwajib atau OJK. Nah, orang-orang yang melakukan penipuan seperti ini biasanya tidak menyebutkan nama pinjolnya, ya. Jadi nggak perlu mengajukan pertanyaan atau yang gimana gitu agar mereka mengungkapkan informasi. Itu akan bikin kita capek aja, ya. Jadi jawaban saya itu nggak akan pernah bisa si DC itu menyebutkan dari pinjol apa kalau kalian itu disebar data atau kalian penagihannya kasar. Nah, selain itu nih, kita juga perlu memberitahu teman-teman kita nih tentang masalah ini untuk memberikan informasi pada mereka tentang bagaimana menghindari penyebaran data oleh pinjol, ya. Jangan takut untuk minta bantuan atau melaporkan penyebaran data pribadi kita kepada yang pihak berwenang lah, polisi juga boleh. Intinya kita tuh harus tetap waspada ya dan berusaha melindungi data pribadi kita, ya, dari penyebaran yang nggak sah. Untuk melakukan perlindungan data, beberapa hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama, jangan asal memberi data pribadi kalian kepada pihak yang tidak kenal atau mencurigakan, ya. Yang kedua, gunakan aplikasi pinjol yang resmi dan terdaftar OJK. Yang ketiga, periksa kebijakan privasi dari aplikasi pinjol yang kalian gunakan. Pastikan bahwa data pribadi kalian itu nggak akan disalahgunakan atau disebarkan. Terus yang keempat, pastikan bahwa kalian memiliki password atau yang kuat dan kode unik untuk di akun-akun kalian, ya. Jangan menggunakan password yang mudah ditebak seperti tanggal lahir atau nama hewan peliharaan dan sebagainya. Terus yang terakhir nih, yang kelima, jangan klik link tautan yang mencurigakan atau tidak kenal. Nah, ini bisa menjadi virus atau malware yang dapat membahayakan data pribadi kalian. Oke, lalu selanjutnya nih, tambahan nih, jika kalian merasa bahwa data pribadi kalian telah disalahgunakan atau disebarluaskan sama pihak yang tidak berwenang, laporin aja ke pihak berwajib ya, ke OJK boleh ataupun ke pihak berwajib yang berwenang. Jadi gitu teman-teman ya, penting untuk kita melindungi data pribadi kita, ya, agar tidak disalahkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan aplikasi pinjol yang resmi yang sudah terdaftar aja. Bahkan tapi yang terdaftar juga kadang ngeselin juga sih gitu kan, nyebarin data juga. Nah, jadi kalau kalian disebar data, kalian tuh jangan diem, lakukan dengan cara melaporkan aja ke polisi, ya. Nggak usah takut, beritahu pada teman-teman kalau kita emang disebar datanya. Jangan diem, malah kalau diem malah ya udah kita malah makin terpojok, malah kita jadi stres sendiri. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.